ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Jadi nanti ada seorang yang bernama Ibnu Sayyad di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kondisi ataupun perawakannya bagaikan Dajjal, sifat-sifatnya, subhanallah. Dan dia pun memiliki keanehan-keanehan, ya, memiliki keanehan-keanehan sampai para sahabat mengira dia adalah Dajjal, ya. Kisah tentang Abu Sa'id Al-Khudri ketika bersama Ibnu Sayyad, ya. Fakat qala li Abi Sa'id, ketika semua orang-orang menuduh Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal, itu merasa enggak enak karena semua orang menganggap dia ini Dajjal. Orang-orang pun takut dengannya. Ya, sampai ketika Abu Sa'id Al-Khudri pernah pergi bersama Ibnu Sayyad ini, ya, dalam rangka untuk haji ataupun umroh. Ya. Ketika singgah di suatu tempat, Abu Sa'id Al-Khudri bersama Ibnu Sayyad, Ibnu Sayyad pun memberikan kepadanya, menyuruh kepadanya untuk minum air di sebuah wadah. Abu Sa'id Al-Khudri berkilah, ya, kayaknya ini tempatnya panas, kita minum di tempat yang lain. Sebenarnya dia takut untuk meminum bekas dari tangan Ibnu Sayyad yang dikira Dajjal, ya. Maka Ibnu Sayyad pun tahu ini kilah saja ini. Sebenarnya dia tidak mau minum dari bekas tanganku karena dikira aku ini Dajjal. Ya, maka berkata Ibnu Sayyad, "Alasta sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul?" Bukankah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yuladulah." Maksudnya Dajjal itu tidak memiliki anak, mandul. Ya. Sedangkan aku memiliki anak, aku tinggalkan aku di Madinah. Subhanallah. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Fal malahid fi riwayat as-sabiq anna fi ba'diha wasfu ainail yumna bil a'war. Kalau tadi kita cermati hadis-hadis tentang pensifatan daripada Dajjal, bahwasanya mata kanannya ini adalah yang buta, ya. Sedangkan di riwayat yang lainnya menunjukkan mata kirinya cacat, ya. Dan subhanallah, dua riwayat ini, ya, bisa digabungkan, ya, bisa digabungkan. Maksudnya wadhabal qadi tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Qadiyat menyebutkan anna ainai Dajjal kiltaihima mu'ibah. Bahwasanya kedua mata Dajjal itu ternyata dua-duanya itu, ya, cacat. Mata kanannya itu buta seperti anggur yang menonjol, mata kirinya di atasnya ada daging tumbuh. Di atas matanya ada daging benjolan yang tumbuh. Ya. Lianna riwayat kulluha sahihah. Dua riwayat ini adalah sahih, tidak mungkin bertentangan dalil satu dengan dalil yang lainnya. Ya, tidak ada dalam agama kita itu kontradiksi. Ya, antara dalil satu dengan dalil yang lainnya, antara Quran dengan sunnah ataupun sunnah dengan sunnah yang lainnya. Kecuali ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, salah satu di antara dalil ini tidak sahih. Ya. Kemudian yang kedua, akal kita yang belum bisa mengkompromikan daripada dua dalil ini. Ya. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian, ya, tentunya dua mata Dajjal adalah cacat. Yang pertama adalah buta, yang kanan, yang kiri karena ada daging yang tumbuh di atas matanya, tentunya dia tidak bisa melihat sebagaimana, ya, mestinya. Subhanallah. Ya, ada sesuatu yang menutupi mata kirinya. Sedangkan mata kanannya sudah buta. Naam. Berkata Imam Nawawi, hadal jam'u huwa fi nihayati minal hasan. Dan penggabungan ini adalah ini yang terbaik, menggabungkan hadis-hadis tentang, ya, mata Dajjal yang kanan dan yang kiri, dua-duanya cacat. Yang kanan itu buta, yang kiri itu tidak buta tapi di atas, ya, di atasnya ada benjolan daging yang tumbuh. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, apakah Dajjal hidup, masih hidup, ya, sekarang? Ataukah, ya, sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan,
sebelum kita membahas tentang masalah ini, kita akan membahas tentang seorang yang bernama Ibnu Sayyad. Ya. Karena sebagian daripada sahabat ataupun sebagian daripada ulama mengatakan Ibnu Sayyad ialah Dajjal. Ya, karena ciri-ciri yang ada padanya. Naam, wa idza kana Dajjal ghairu Ibnu Sayyad fa hal huwa mawjudun qabla an yadhhara bi fitnati aula. Kalaulah memang Ibnu Sayyad ini bukan Dajjal, apakah Dajjal itu sudah ada? Ya, sebelum dia akan muncul dan menebarkan fitnah di tengah-tengah manusia. Ya. Sebelumnya kita akan membahas tentang Ibnu Sayyad. Ya, dalam pembahasan tentang Dajjal kita akan membahas seseorang tokoh namanya Ibnu Sayyad. Namanya adalah Sofi. Sofi. Dan ada yang mengatakan dia namanya adalah Abdullah. Ya. Dahulu dia seorang Yahudi yang ada di Madinah. Ya, dan ada yang mengatakan dia dari kalangan Ansar. Yang jelas dia orang Madinah. Ya. Dan Rasulullah SAW ketika pindah ke Madinah dia masih kecil. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan dia masuk Islam. Ya. Dan anaknya bernama Umarah, termasuk di antara tabi'in yang ada di Madinah. Dan Imam Malik mengambil riwayat daripada Umarah, anak daripada Ibnu Sayyad. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar menyebutkan dalam Isabah, menyebutkan perkataan Imam Dhahabi. Imam Dhahabi mengatakan, wa min waladihi Umar ibnu Abdullah ibnu Sayyad. Ya. Dan di antara anak daripada Ibnu Sayyad adalah Umarah. Ya. Wa kana min khiyaril muslimin, dan orang ini orang yang sangat bagus. Khiyar Umarah ini. Ya, seorang tabi'in. Wa min ashabi Sa'id bin Musayyab, teman daripada Sa'id bin Musayyab. Ya, tabi'in yang ada di Madinah. Dan Imam Malik mengambil riwayat daripadanya. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Naam. Summa qala wa fil jumlah la ma'na li dzikri Ibnu Sayyad fi sahaba li annahu in kana dajjal fa laysa bi sahabin qat'an. Ya. Tentang pembahasan tentang Ibnu Sayyad sekarang. Ya. Apakah Ibnu Sayyad ini sahabat ataupun enggak? Ya. Subhanallah, dibahas oleh para ulama. Ya. Kalaulah dia dajjal, tentu bukan sahabat. Ya. Tentu bukan sahabat. Li'annahu yamutu kafiran. Ya. Karena dajjal itu mati dalam keadaan kafir. Wa in kana ghairuhu fa huwa halul qayyu nabiyyu man yakun musliman. Ya. Naam, lakin in aslama, kalaulah dia memang masuk Islam Ibnu Sayyad ini, fa huwa tabi'iyun lahu ru'yah. Tentunya ya, dia termasuk daripada kalangan tabi'in yang melihat Nabi. Ya, kama qala Dhahabi, sebagaimana Imam Dhahabi. Ini Ibnu Sayyad ini berselisih para ulama, apakah dia tergolong sahabat ataupun tabi'in, padahal dia bertemu dengan Nabi. Naam, wa tarjama Ibnu Hajar fi kitab Tahdhibut Tahdhib li Umar Ibnu Sayyad, faqala Umar Ibnu Sayyad. Naam, yang kita tinggalkan ini tentang keadaan Ibnu Sayyad, ya. Karena Ibnu Sayyad dajjalan, ya. Wa kana yatahakkan ahyanan. Ibnu Sayyad itu orangnya itu sering berdusta. Ya. Dan sifat-sifat yang ada padanya itu sama dengan dajjal, matanya picek. Ya. Dan dia nanti terlahir dalam kondisi sudah berkhitan. Dan banyak dia itu seperti memberikan informasi-informasi yang aneh. Ya, wa kana yatahakkanu ahyanan fa yusaddaqu wa yukadzabu, dan terkadang dia memakai ilmu-ilmu perdukunan. Ya, terkadang dia dibenarkan ucapannya, terkadang didustakan. Fantasara khabaruhu bainan nas, maka kabar tentang Ibnu Sayyad ini pun menyebar di tengah-tengah manusia. Wa sa'a annahu dajjal, dan tersebarlah berita-berita hoax atau berita-berita yang menyebar di kalangan manusia, dia adalah dajjal. Ya, subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Dan Nabi pernah mengetesnya untuk memastikan dia dajjal ataupun tidak. Ya. Lama sa'abainan nas Amr ibnu Sayyad, ketika telah menyebar kisah tentang Ibnu Sayyad ini, bahwasanya dia adalah dajjal sebagaimana yang
disebutkan sifat-sifatnya oleh Nabi SAW ada padanya. Maka Nabi pun ingin mengeceknya, mengujinya, untuk mengetahui benar tidaknya dia itu Dajjal ataupun tidak. Fakana yadhabu ilaihi mukhtafiyan hatta la yas'uru bihi Ibnu Sayyad. Ya, pernah Nabi SAW datang mendatanginya dengan sembunyi-sembunyi supaya dia tidak tahu. Ya, rojaan an yasma'a minhu syai'an. Nabi berharap mendengar sesuatu yang keluar daripada lisan Ibnu Sayyad. Ya, wa kana yuwajjihu ilaihi ba'dul as'ila allati takshifu an haqiqatihi. Dan Nabi telah pernah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibnu Sayyad untuk mengetahui hakikat apakah dia Dajjal ataupun bukan. Ya, ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan. Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Umar pernah bersama Nabi SAW dan juga bersama para sahabat yang lainnya, ya, pergi dan mendapatkan Ibnu Sayyad sedang bermain-main bersama anak-anak yang ada di Madinah. Ya, waqad qaraba Ibnu Sayyad al-khilm. Waktu itu Ibnu Sayyad sudah mulai akan balik. Ya, falam yas'ur hatta daraban nabiyyu biyadihi. Dan dia pun tidak menyangka sampai Nabi pun menepuk punggungnya. Ya, subhanallah, dengan tangan beliau. Tsumma qala li Ibnu Sayyad. Kemudian Rasulullah pun berkata kepada Ibnu Sayyad yang waktu itu masih kecil dan hendak balik. Atashhadu anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi aku ini adalah Rasulullah? Fanadara ilaihi Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad pun melihatnya, memandangnya. Faqal ashhadu annaka rasulul ummiyin. Aku bersaksi engkau adalah rasul yang ummi. Ya, aku bersaksi engkau adalah rasul yang ummi. Ya, faqala Ibnu Sayyad Nabi. Kemudian dia pun berkata kepada dia, membalas, atashhadu anni Rasulullah. Sekarang kau bersaksi aku adalah Rasulullah? Kata Ibnu Sayyad. Farafadahu, maka Rasulullah pun tinggalkan dia. Ya, waqala, maka Nabi pun bersabda, amantu billahi wa bi rasulih. Ya, aku beriman kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Allahu a'lam. Qala di sini Rasulullah ataupun Ibnu Sayyad. Ya, faqala lahu, maka Nabi pun berkata kepadanya, mataro. Ya, apa yang engkau lihat? Qala Ibnu Sayyad mengatakan, ya'tini sadiqun wa kadibun, datang kepadaku seorang yang jujur dan seorang yang pendusta. Ya, maka Nabi berkata kepadanya, khalatu alaikal amru, sungguh kacau pikiranmu. Subhanallah. Summa qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun berkata kepadanya, inni khaba'tu laka khabi'an, apakah aku menyembunyikan sesuatu padamu? Adakah yang ada padaku yang kusembunyikan? Maka berkata Ibnu Sayyad, waduh, ya, adalah duh, maksudnya adalah dukhon, asap. Yang ini merupakan salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat. Tapi Ibnu Sayyad menjawab sebagaimana dukun berkata, terpotong-potong, duh, ya. Maka Rasul bersabda, ikhsa falan ta'dua qadrak, duduklah, sungguh, ya, engkau tidak melampaui daripada kemampuanmu. Subhanallah. Mendengar hal ini, berkata Umar yang waktu itu hadir bersama Rasulullah, dakni ya Rasulullah adribu unuqahu. Ya, biarkan ya Rasulullah, biar aku penggal kepalanya. Ya, karena dia mengira dia adalah Dajjal. Faqala Nabi SAW, Nabi bersabda, ya, in yakunhu falan, ya, tusallit alaihi. Kalau memang dia Dajjal, engkau tidak akan sanggup membunuhnya. Bukan engkau yang membunuhnya. Ya, wa in lam yakunhu fala khaira laka fi qatli, dan tidak ada gunanya engkau membunuhnya. Kalau memang dia Dajjal, bukan engkau yang membunuhnya. Ya, kalau dia bukan Dajjal, maka tidak ada gunanya engkau bunuh dia. Subhanallah. Ikhwah Allah Ta'ala muliakan. Di riwayat yang lainnya Rasulullah mengatakan Ibnu Sayyad, karena sifat-sifatnya seperti Dajjal, sifat-sifatnya orangnya dempal, keribu, ya, dan juga matanya picek satu. Subhanallah. Ya, maka Rasulullah tes, Rasulullah uji, benar Dajjal atau enggak dia. Ya, Rasulullah berkata kepada Ibnu Sayyad, ma taro, apa yang kau lihat? Qala aro arsan alal ma, aku melihat singgasana di atas air. Maka Rasulullah, taro arsal iblis alal bahri, wa ma taro, engkau yang kau lihat itu adalah, ya, singgasana iblis yang ada di atas air, di atas lautan. Apa yang kau lihat? Ya, qala ara sadiqaini wa kadiban, aku melihat dua orang yang jujur dan satu pendusta. Ya,
au kadibaini wasadiqan, ataupun aku melihat dua orang pendusta, satu orang jujur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lubbisa alaihi, ya, da'auhu, sungguh omongannya kacau, tinggalkan saja dia, ya. Ikhwah yang Allah taala muliakan. Qala Ibnu Umar, berkata Abdullah bin Umar, intalaqa ba'da dzalika Rasulullah wa Abi Bakr wa Ubay bin Ka'ab. Setelah itu Rasulullah bersama Ubay bin Ka'ab, ya, ila nakhla allati fiha Ibnu Sayyad, ke sebuah kebun yang di situ ada Ibnu Sayyad. Dan ini menunjukkan Rasulullah berupaya untuk memastikan dia dajjal ataupun bukan Ibnu Sayyad ini, ya. Wa huwa yaqtalu an yasma'a min Ibnu Sayyad syai'an. Dan Rasulullah ingin mendengar sesuatu yang keluar dari Ibnu Sayyad, ya, tanpa diketahui oleh Ibnu Sayyad. Fara'aha un-nabi wa huwa muttaji'un, dan Nabi melihat Ibnu Sayyad sedang berbaring di tengah-tengah sebuah kebun daripada kebun kurma, ya. Subhanallah. Fara'at ummu Ibnu Sayyad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tiba-tiba ibunda daripada Ibnu Sayyad mengetahui Rasulullah bersembunyi, ya, di belakang salah satu daripada pohon kurma untuk mengintai Ibnu Sayyad. Maka ibunya pun mengatakan, wahai, ya, Ibnu Sayyad, wahai Safi, namanya adalah Safi, ya, hada Muhammad, itu ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Fasar Ibnu Sayyad faqala Nabi law tarakathu bayyana, maka Ibnu Sayyad pun, ya, segera kabur, ya. Nabi pun mengatakan, kalaulah ibundanya membiarkannya, pasti jelas nampak apakah dia dajjal ataupun bukan, ya. Ikhwah yang Allah taala muliakan, disebut al-Masihu Dajjal karena tidaklah dajjal ini akan melewati suatu kaum, ya, yang mana dajjal nanti akan, ya, hidup dan melewati negeri-negeri selama 40 hari. Dan pendapat yang pertama ini yang lebih kuat, yakni disebut al-Masihu Dajjal karena satu daripada kedua matanya itu buta. Dan kemudian kita kemarin sudah menyebutkan tentang sifat-sifat daripada Dajjal. Apakah Dajjal ini manusia ataukah, ya, simbol-simbol ataupun suatu negara. Berdasarkan hadis-hadis yang kita bacakan kemarin, bahwasanya Dajjal ini merupakan rajulun min bani Adam, seorang laki-laki dari keturunan Adam. Jadi dia benar-benar seorang laki-laki, manusia, ya, dan bukan merupakan simbol-simbol sebagaimana yang disebutkan oleh beberapa penulis buku, ya. Dia ada suatu negara ataupun suatu kelompok, gerakan dan lain sebagainya, ya. Bahwasanya Dajjal itu memiliki sifat-sifat. Dia adalah seorang pemuda yang berkulit merah, ya, dan juga berambut keriting, memiliki dahi yang lebar, ya, dan satu di antara kedua matanya, ini mata kanannya itu buta bagaikan buah anggur, ya, yang menonjol. Adapun mata kirinya, di atas mata kirinya itu ada daging yang tumbuh. Subhanallah. Ini di antara sifat-sifat fisik daripada Dajjal. Dan juga di antara kedua matanya tertulis huruf yang terputus, kafara, ataupun huruf yang bersambung, yakni kafirun, yang bisa dibaca oleh setiap orang yang beriman, baik mereka yang bisa membaca ataupun yang tidak bisa membaca. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, kita berhenti kemarin pada perihal seseorang tokoh yang bernama Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini tokoh yang dibincangkan, ya, di kalangan para sahabat. Ya, Ibnu Sayyad ini, ya, dia hidup di era Rasulullah SAW, dan ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dia masih kecil, ya. Dikatakan dia merupakan keturunan daripada orang Yahudi. Yang mana sifat-sifat Ibnu Sayyad ini ada kemiripan dengan sifat daripada Dajjal. Sampai-sampai di antara para sahabat mengatakan dia adalah Dajjal. Dia adalah Dajjal. Dan Nabi SAW ketika mendengar ataupun ketika mengetahui perihal daripada Ibnu Sayyad ini, ya, yang dikatakan namanya adalah Safin ataupun Abdullah, maka Rasulullah berupaya untuk mengujinya, untuk mengetahui perihalnya apakah memang dia Dajjal ataupun tidak, karena tidak turun wahyu waktu itu, ya, untuk membenarkan ataupun, ya, menyalahkan ataupun mengkhabarkan bahwasanya dia bukan Dajjal. Subhanallah. Di antaranya, yakni suatu ketika Nabi SAW bersama Ubay bin Ka'ab, ya,
pergi ke sebuah kebun yang di situ ada Ibnu Sayyad. Dan sebelumnya Rasulullah pernah bertanya menguji Ibnu Sayyad ya tentang apa yang dia lihat. Ya, katanya dia melihat ada singgasana di atas air. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pun ya berupaya untuk mengetahui perihal daripada Ibnu Sayyad. Karena memang ada kemiripan dia dengan sifat-sifat Dajjal. Nah, kemudian Rasulullah SAW pun mendatangi Ibnu Sayyad tanpa sepengetahuannya, ingin mendengar apa yang diucapkan oleh Ibnu Sayyad supaya tahu perihal tentangnya, kejelasan tentangnya. Ya, Nabi pun bersembunyi ya untuk mendekat kepada Ibnu Sayyad yang waktu itu sedang berada di tengah-tengah kebunnya. Nah, kemudian ibunda daripada Ibnu Sayyad melihat Nabi berada di belakang pohon. Maka dia pun berkata, ya Sofi, wahai Sofi, maksudnya ini Ibnu Sayyad anaknya. Hada Muhammad, itu ada Muhammad. Fasara Ibnu Sayyad, mendengar hal ini Ibnu Sayyad langsung kabur. Subhanallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau tarakathu bayyana. Kalaulah ibundanya diam saja, kata Nabi, pasti akan nampak jelas, pasti akan menjadi jelas ya perkara apakah dia dajjal ataupun tidak. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Wa qala Abu Dar radhiyallahu an. Abu Dar mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asani ila ummihi. Suatu ketika Rasulullah mengutus aku untuk datang menemui ibunda daripada Ibnu Sayyad. Qala, Rasulullah berkata kepadaku, salha kam hamalat bihi. Tanyakan kepada ibunya, berapa lama dia mengandung Ibnu Sayyad. Fa'ataituha, aku pun mendatanginya. Faqalat, dan aku pun bertanya, berapa lama dia mengandung Ibnu Sayyad. Maka ibundanya pun mengatakan, hamaltu bihi isnai asyara syahron. Aku mengandungnya selama 12 bulan. Subhanallah. 12 bulan, melebihi daripada bayi-bayi biasanya. Qala summa arsalani ilayya. Kemudian Rasul pun mengutus aku lagi untuk menghadap kepada ibunda Ibnu Sayyad. Faqala salha an sayhatihi khina waqa. Katakan kepadanya bagaimana teriakannya, tangisannya ketika dia dilahirkan. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi ingin benar-benar mengetahui tentang perihal Ibnu Sayyad. Karena menjadi viral waktu itu. Sampai para sahabat ada bersumpah bahwasanya Ibnu Sayyad itu Dajjal. Ya, di antaranya yakni Umar bin Khattab dan juga anaknya Abdullah bin Umar. Ya, subhanallah. Maka berangkatlah Abu Dar ini untuk bertanya kepada ibundanya. Ya, bagaimana teriakan jeritan ketika engkau melahirkan Ibnu Sayyad? Ya. Maka berkata sang ibunda, Soha sayhata sabi ibn Syahrin. Sungguh ketika dia lahir, dia berteriak bagikan seorang bayi yang sudah berumur 1 bulan. Subhanallah. Tsumma qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun pernah menemui Ibnu Sayyad dan berkata, Inni qad khaba'tu laka khaba'an. Sungguh aku telah menyembunyikan kepadamu sesuatu. Maksudnya, apa perkara yang ada padaku yang tidak aku kabarkan kepadamu untuk mengetahui dia Dajjal ataupun tidak. Qala khaba'ta li khatmi sati afra wad dukhan. Ya, engkau telah menyembunyikan kepadaku ujung ya daripada ujung hidung daripada dan juga ujung mulut daripada kambing dan juga dukhan. Ya, qala farada an yakula ad-dukhan. Dia ketika menyebut dukhan tidak menyebut dukhan tapi dengan menyebut duh. Ya, subhanallah. Naam. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Berkata Imam Ibnu Katsir, ya, inna Ibnu Sayyad kasifun ala tariqatil kuhan. Ternyata Ibnu Sayyad ini bisa menyibak hal-hal perkara-perkara ya, sebagaimana dukun-dukun melalui cara-cara dukun. Maka ini yang membuat di antara para sahabat ya mempercayai bahwasanya dia adalah Dajjal. Ya, bilisanil jan, yang keluar dari bara lisannya itu sebagaimana jin-jin yang mengajarinya. Ya, dengan dalam bentuk apa? Dengan terputus-putus. Ketika mengucapkan kalimat itu secara terputus-putus. Ya, maka daripada itu ketika Rasulullah menguji apa yang tersembunyi, apa yang aku sembunyikan daripadamu, dia mengatakan duh. Maksudnya adalah ad-dukhan. Ya, dukhan ini merupakan di antara
tanda hari kiamat nanti, ya. Dan ini asap yang turun dari bara langit. Subhanallah. Ikhwaya Allah Ta'ala muliakan. Ketika mengetahui hal itu, maka tahulah Rasulullah SAW bahwasanya apa yang datang dari bara Ibnu Sayyad ini merupakan bentuk, ya, akhwal syaitoniyah, kerjaan dari bara syaitan. Maka Rasulullah katakan kepadanya, ikhsa falan ta'dua qadrak, ya, duduklah dan engkau tidak akan melampaui daripada kemampuanmu. Subhanallah. Ikhwaya Allah Ta'ala muliakan. Ya, ini tokoh namanya Ibnu Sayyad, dan nanti kita akan jelaskan perbedaan para sahabat. Ya, apakah Ibnu Sayyad dajjal ataupun bukan. Ya. Kemudian wafatnya Ibnu Sayyad. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan, faqadna Ibnu Sayyad yaumal harrah. Ya, kami kehilangan dia Ibnu Sayyad, yakni pada peperangan Harrah. Ya, dan Al-Imam Ibnu Hajar mensahihkan, ya, riwayat ini dan mendoifkan riwayat yang mengatakan bahwasanya Ibnu Sayyad meninggal di Madinah. Ya, Jabir mengatakan kami kehilangan, sudah enggak bertemu lagi dengan Ibnu Sayyad, yakni ketika pada perang Harrah. Naam. Dan Imam Ibnu Hajar mensahihkan riwayat yang ini dan mendoifkan riwayat mengatakan bahwasanya Ibnu Sayyad itu meninggal di Madinah. Ya, dan para sahabat menyibak wajahnya dan mensolatkannya. Ya, ini didoifkan oleh Ibnu Hajar. Nah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian, apakah Ibnu Sayyad ini merupakan dajjal yang besar, yang Nabi SAW perintahkan kita untuk berlindung daripadanya, daripada fitnah dajjal? Ya, subhanallah. Berkata Syekh Yusuf Al-Wabil, "Madha fil kalam ala akhwali Ibnu Sayyad wa imtihanin Nabi lahu ma yadullu ala anna an-nabiyya kana mutawaqqifan fi amri Ibnu Sayyad." Ya, telah kita lewati bagaimana perihal Ibnu Sayyad, ya, dan juga bagaimana Nabi sangat perhatian juga dengannya. Nabi berupaya untuk mengujinya, dan Nabi tawakuf, diam tentang masalah tentang masalah Ibnu Sayyad. Kenapa? Karena tidak turun wahyu kepada Nabi SAW untuk menjelaskan apakah dia dajjal ataupun bukan. Ya, dan waktu itu Umar bin Khattab yahlif, bersumpah inda Nabi SAW, di sisi Nabi, bahwasanya Ibnu Sayyad adalah dajjal, dan Nabi tidak mengingkarinya. Ya, Nabi tidak membenarkannya dan juga Nabi tidak mengingkarinya. Nabi menunggu wahyu. Ya. Dan sebagian para sahabat mengikuti pendapat Umar, ya, dan bersumpah bahwasanya dia Ibnu Sayyad adalah dajjal. Ya, sebagaimana Jabir, Ibnu Umar dan juga Abu Dar. Subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Disebutkan dalam hadis dari Muhammad ibnu Munkadir, qala ra'aitu Jabir bin Abdullah yahlif billah inna ibna Sayyad huwa dajjal. Aku melihat Jabir bin Abdullah, ya, bersumpah atas nama Allah bahwasanya Ibnu Sayyad dia adalah dajjal. Maka aku katakan kepadanya, engkau bersumpah atas nama Allah. Qala, maka Jabir mengatakan, inni sami'tu Umar yahlifu ala dzalik. Aku mendengar Umar bersumpah bahwasanya Ibnu Sayyad itu dajjal di sisi Nabi. Dan Nabi tidak mengingkarinya. Nabi tidak mengingkarinya. Subhanallah. Berkata Nafi, qala, Nafi maula Ibnu Umar. Ya, Nafi ini maulanya daripada Ibnu Umar. Subhanallah. Nafi ini adalah budak yang paling disayangi oleh Abdullah bin Umar. Ya, dia seorang tabi'in, sayyidut tabi'in. Ya. Dan Abdullah bin Umar memerdekakannya. Ketika Abdullah bin Umar sedang melakukan salat sunnah, dan Nafi sangat setia, ya, selalu siap menerima ataupun siap melaksanakan perintah tuannya Abdullah bin Umar. Ketika dalam salatnya, Abdullah bin Umar, ya, dalam salat sunnah, membaca firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Engkau tidak akan merasakan kebaikan ataupun kebajikan sampai engkau menginfakkan apa-apa yang engkau cintai. Maka Abdullah bin Umar dalam salatnya ketika membaca ayat ini, dia pun berpikir, harta yang paling dia cintai adalah budaknya, Nafi. Ya, tidak ada harta yang paling dia dicintai melebihi daripada Nafi. Maka Abdullah bin Umar pun mengisarkan dengan tangannya. Ya. Nafi ketika melihat tuannya mengisyaratkan dengan tangannya dan dia tidak paham apa maksudnya, ya, maka dia tunggu sampai tuannya ini
selesai sholat, ketika salam dia pun datang kepadanya. Wahai Tuan, ya, apa yang Anda perintahkan kepadaku tadi? Aku tidak paham. Ya, subhanallah. Maka Abdullah bin Umar pun mengatakan, sungguh isyaratku tadi adalah kemerdekaanmu. Engkau merdeka. Ya, maka berkata Nafi ini, kenapa Anda tidak menunggu sampai sholat Anda selesai? Ya, maka berkata Abdullah bin Umar, aku takut ketika aku menunggu salam hatiku ini berubah. Ya, aku takut niatanku ini berubah. Yang tadinya aku ingin memerdekakan engkau, jadi enggak jadi. Subhanallah. Ya, maka merdekalah Nafi. Dia mengambil ilmu daripada Abdullah ibnu Umar. Maka jadilah dia ya menjadi deretan daripada senior daripada para tabi'in. Nafi mengatakan, karena ibnu Umar adalah ibnu Umar pernah mengatakan, wallahi ma asukku annal masihad dajjal ibnu Sayyad. Demi Allah, aku tidak ragu kalau Al-Masih Ad-Dajjal itu adalah Ibnu Sayyad. Subhanallah, ikhwah ya Allah Ta'ala muliakan. Adapun Abu Dar, jadi yang berpendapat seperti ini adalah Umar, ya, kemudian Jabir, Abdullah bin Umar, dan juga Abu Dar. Berkata Abu Dar, lian ahlifa asyra marrat anna bin Sa'id huwa Dajjal. Sungguh aku bersumpah 10 kali bahwasanya Ibnu Sa'id ataupun Ibnu Sayyad ini adalah Dajjal. Ahabbu ilayya, lebih aku senangi, min an ahlifa marrah wahida annahu laysa bi, daripada aku bersumpah sekali bahwasanya dia bukan Dajjal. Subhanallah, ikhwah ya Allah Ta'ala muliakan. Naam. Suatu ketika, ya, Nafi juga menceritakan, lakiya Ibnu Umar Ibnu Sayyad. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar yang mengira bahwasanya Ibnu Sayyad ini Dajjal, ya, pernah bertemu dengan Ibnu Sayyad di salah satu jalan yang ada di Madinah, jalan-jalan yang ada di Madinah. Ya, maka Ibnu Umar pun berkata kepadanya perkataan yang membuat Ibnu Sayyid itu murka, marah. Fantafakha, dia pun ngamuk, ya, hatta mala as-saka, sampai ribut Madinah gara-gara Ibnu Sayyid ngamuk. Fadakhala Ibnu Umar ala Hafsah wa qad balaghaha. Maka Ibnu Umar pun masuk menemui Hafsah, ya, bibinya. Faqalat lahu rahimakallah, semoga Allah Ta'ala merahmatimu. Ibnu Umar menceritakan tentang Ibnu Sayyid yang ngamuk, ya. Maka Hafsah mengatakan, semoga Allah merahmatimu. Ma aradta min Ibnu Sayyid, apa yang kamu harapkan daripada Ibnu Sayyid? Ama alimta anna Rasulullah qala innama yakhruju min ghadabin yukdibuha. Tidak engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya dia akan keluar disebabkan kemarahan, ya, karena ada yang membuat dia murka. Subhanallah. Di riwayat yang lainnya, ya, Nafi juga menceritakan bagaimana Abdullah bin Umar, ya, berupaya untuk mengetahui ataupun mengecek, memastikan bahwasanya Ibnu Sayyid ini Dajjal. Qala Ibnu Umar mengatakan, laqitu marrataini, aku bertemu dia Ibnu Sayyid 2 kali. Qala falaqituhu fakultu li ba'dihim, aku pun menjumpainya dan aku berkata kepada teman-temannya, hal tahaddasuna annahu huwa, apakah kalian mengatakan bahwasanya dia Ibnu Sayyid adalah Dajjal? Maka teman-teman mengatakan tidak, demi Allah. Qala qultu kadzabtani, maka Ibnu Umar mengatakan kalian berdusta kepadaku. Ya, demi Allah, bukankah kalian mengatakan bahwasanya dia tidak akan mati sampai dia menjadi orang yang paling banyak hartanya dan paling banyak anaknya. Ya, dan demikianlah pendapat kalian, pendapat mereka, teman-teman daripada Ibnu Sayyid sampai hari ini. Subhanallah, maka aku tinggalkan dia. Ya, kemudian pertemuanku yang kedua, kata Ibnu Umar. Naam, waqad nafara ainaihi. Ketika aku bertemu dengan Ibnu Sayyid, ternyata matanya membengkak. Ya, Ibnu Sayyid ini memiliki ciri sama dengan Dajjal. Mata kanannya itu picak, ya, dan mata kirinya itu ada benjolan di atasnya. Ya. Aku bertemu dengannya sedangkan matanya itu sudah membengkak. Qala faqultu mata fa'alat ainuka ma ara? Aku katakan kepadanya, mulai kapan matamu seperti ini? Subhanallah. Ya, sejak kapan? Qala la adri. Ibnu Sayyid mengatakan, aku enggak tahu. Qultu la tadri wa hiya fi ra'sika. Kamu enggak tahu matamu seperti ini padahal matamu nempel di kepalamu. Ya, kenapa Anda enggak tahu? Karena memang Ibnu Sayyid itu jawabannya aneh-aneh. Ya. Dan juga dia memiliki tingkah laku yang aneh. Ya, ini menyebabkan para sahabat mengira dia adalah Dajjal. Subhanallah. Qala, maka dia pun menjawab,
Ya, ketika Ibnu Umar mengatakan, bagaimana engkau tidak tahu matamu ini bengkak mulai kapan, padahal dia nempel di kepalamu. Ya, maka berkata Ibnu Sayyad, insyaallah khalaqaha fi asaqahadihi. Kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah akan buat tongkatmu seperti itu juga. Kata Ibnu Sayyad. Qala fanakhara ka'sadin akhirin khimarin sami'tu. Kemudian setelah itu dia pun mendengus Ibnu Sayyad ini. Ya, dengusan daripada sebagaimana jeritan dengusan daripada khimar keledai yang pernah aku dengar. Ya, qala faza'ama ba'du ashabi anni darabtuhu bi asa. Sebagian orang mengira aku yang memukul matanya dengan tongkatku ini. Ya, subhanallah, saking apanya yakinlah Ibnu Umar bahwasanya Ibnu Said ini dajjal. Subhanallah, ya. Padahal aku tidak pernah melakukannya, kata Ibnu Umar. Ya, qala wa ja'a hatta dakhala ala ummul mukminin. Maka Abdullah bin Umar pun mendatangi Hafsah ummul mukminin. Ya, fahaddatsaha, dia pun menceritakan tentang hal ini. Maka beliau menasihati Abdullah bin Umar, ma turidu ilai, apa yang engkau inginkan daripadanya? Alam ta'lam annahu qad qala inna awwala ma yab'asu 'alan nasi ghadbun yugdibu. Bukankah tidaklah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh yang pertama kali membuat dia keluar adalah kemarahan. Naam. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Dan adalah Ibnu Sayyad ketika mendengar orang-orang mengatakan dirinya dajjal, ya, tentunya hatinya pun menjadi sakit. Subhanallah, ya. Dan dia berupaya untuk, ya, membela diri bahwasanya dia bukan dajjal. Ya. Dan berhujah dengan apa yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat dajjal yang tidak ada padanya. Walaupun ada sebagian sifat-sifat dajjal ada padanya, ada juga sifat-sifat yang dikabarkan oleh Nabi tidak ada padanya. Ya, dan Nabi hidup waktu itu dan Nabi tidak mengatakan dia dajjal. Dan Nabi ketika ada sahabat yang bersumpah pun Nabi diam. Subhanallah. Ini yang membuat berselisih para sahabat. Ya. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Qala kharajna hujjajan aw umaran wa ma'ana Ibnu Sayyad. Pernah suatu ketika kami berhaji dan kami melakukan ibadah umrah bersama Ibnu Sayyad. Ya. Qala fanazalna manzilan, kami pun berhenti di suatu jalan. Karena berjalan di suatu tempat. Fatafarraqan nas, manusia pun berpisah. Abakitu ana wa huwa, dan yang tersisa aku bersama Ibnu Sayyad. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Fastauhastu minhu wahsatan sadidan. Aku takut, Masya Allah. Abu Sa'id Al-Khudri, aku takut karena tersisa aku dengan Ibnu Sayyad. Dan begitu takutnya aku dengan dia, ya. Karena apa-apa yang dikabarkan tentang dia bahwasanya dia dajjal. Qala wa ja'a bimataihi. Ya, dia pun datang dengan membawa perbekalannya. Fawadu'ahu ma'amatai. Dia letakkan perbekalannya dengan perbekalanku. Subhanallah, lebih takut lagi dia. Fakultu innal harra syadid. Aku membuat khila. Aku pun mengatakan, sungguh udara begitu panas sekali. Falau wada'tahu tahta tilka sajarah. Kalau andaikan engkau letakkan perbekalanmu di bawah pohon itu. Masya Allah. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri takut dia. Dekat-dekat dengannya. Masya Allah. Fakultu innal harra syadid. Ya. Sungguh udara panas sekali. Letakkan perbekalanmu di pohon sana, di bawah pohon sana. Qala fafa'ala. Maka Ibnu Sayyid pun mengerjakan perintah dari Abu Sa'id. Farufi'at lana ghanam. Kemudian didatangkan kepada kita makanan. Ini jemaah haji atau jemaah umrah, ya. Fantalaqa. Maka dia pun pergi. Ya. Faja'a bi ussin, dia pun membawa, ya, satu ember ataupun yang membawa baskom. Faqala israb ya Abu Sa'id. Minumlah wahai Abu Sa'id. Ibnu Sayyid menawari Abu Sa'id Al-Khudri minuman. Fakultu, semakin takut dia. Innal harra sadid, ini panas sekali. Wal labanu har, sedangkan air susu itu yang ada dalam baskom itu panas. Ya. Mabi, tidak ada yang aku katakan itu waktu itu. Illa anni akrahu an asraba an yadi. Tidaklah aku katakan seperti itu kecuali aku takut minum bekas dari bara tangannya. Subhanallah. Au qala akhidun an yadi. Ya. Atau aku takut, ya, meminum sisa dari bara tangan dari bara Ibnu Sayyad. Ya, faqala. Ketika melihat seperti ini, Ibnu Sayyad pun merasa, ya, dia dijauhi, dia ditakuti. Dia pun mengatakan, Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, laqad hamamtu an akhidha khablan. Sungguh aku ingin mengambil kabel. Fawallikau bisajar, dan aku ikat di pohon.
Summa akhtaniku bima yakul. Kemudian aku letakkan di leherku. Dia mau bunuh diri, Ibnu Sayyad. Sungguh aku cari kabel, aku ikat di atas pohon dan aku letakkan di leherku. Ya. Terhadap apa yang mereka tuduhkan kepadaku, kata Ibnu Sayyad. Ya Aba Sa'id, man khufiya alaihi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dia tidak mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'syarul ansor, kalian adalah orang-orang ansor, sahabat Nabi. Alasta min alamin nasi bi hadis Rasulillah. Bukankah kalian adalah orang yang paling alim tentang hadis Rasulullah? Masya Allah, Ibnu Sayyid ya. Alaysa qad qala Rasulullah huwa kafir. Tidaklah kalian mendengar Rasulullah bersabda bahwasanya Dajjal itu kafir. Wa ana muslim, aku muslim. Ya. Awalaysa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul Madinah wala Makkah. Tidaklah kalian mendengar bahwasanya Dajjal nanti itu tidak sanggup dan tidak akan bisa memasuki Mekah Madinah. Sekarang aku dari Madinah dan aku sekarang mau pergi ke Mekah bersama kalian. Subhanallah. Wa qad aqbaltu minal Madinah. Ya. Dan aku sekarang dari Madinah dan aku hendak pergi ke Mekah bersama kalian. Ya. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Hatta kitu ana dirahu. Ketika dia mengatakan alasan sampai aku pun membenarkan dia. Kata Abu Sa'id Al-Khudri. Subhanallah. Summa qala, kemudian dia pun menambahkan amma wallahi. Ya. Dia pun menambahkan, bukankah Dajjal itu mandul, sedangkan aku memiliki anak-anak yang aku tinggal di Madinah? Ya, bukankah kalian mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Subhanallah. Ya. Kemudian dia pun mengatakan, kadang dia mengatakan benar, kadang perkataan itu aneh. Ibnu Sa'id menambahkan, amma wallahi inni la arifu wa arifu maulidahu. Sungguh aku mengenal Dajjal, katanya. Dan aku mengetahui kelahirannya. Dan aku mengetahui di mana sekarang dia. Subhanallah. Abu Sa'id Al-Khudri yang awalnya, oh benar juga ya, langsung berubah. Ya, tabban laka, celaka engkau. Ya. Bagaimana dia tahu Dajjal, di mana tempatnya, di mana lahirnya, di mana sekarang? Rasulullah SAW aja tidak mengetahuinya dan tidak menghabarkan kepada para sahabat. Inilah Ibnu Sayyid. Maka terjadi kontroversi di antara para sahabat, masalah-masalah iskal tentang Ibnu Sayyid ini Dajjal ataupun bukan. Ya, subhanallah. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Naam. Wa qala Ibnu Sayyid fi riwayat. Ada riwayat menyebutkan perkataan Ibnu Sayyid. Ketika dia mengatakan, amma wallahi inni la'alamu al'an haitsu huwa. Sungguh sekarang aku tahu di mana Dajjal. Ya. Wa arifu abahu wa ummahu. Aku tahu siapa bapaknya, siapa ibunya. Ya. Kemudian dikatakan kepadanya, ayasuruka annaka dzaka rajul. Apakah kamu senang kalau orang-orang menyebut engkau ataupun kalau engkau itu adalah Dajjal? Bagaimana pendapatmu kalau memang benar kamu itu Dajjal? Faqala lau uridu alayya makaritu. Kalau memang aku ditakdirkan untuk itu, maka aku tidak membencinya. Subhanallah. Ya, kalau memang aku Dajjal, enggak ada masalah juga. Subhanallah, kata Ibnu Sayyid. Ya. Ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Banyak sekali riwayat-riwayat tentang masalah ini. Ya, ada pun yang kontroversi, yakni riwayat daripada Tamim Ad-Dari. Ya. Tamim Ad-Dari. Subhanallah, yang kita akan bacakan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Maka sebagian ini yang membuat sebagian di antara para sahabat berselisih tentang Ibnu Sayyid, apakah dia Dajjal ataupun bukan. Ya. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari sanadnya dari Amir ibnu Syarahil Asy-Sya'bi, ya, ana usala Fatimah binti Qais, ukhtul Dahhak ibnu Qais. Ya, ketika dia bertanya kepada Fatimah bintu Qais, hadis tentang At-Tamim Ad-Dari bertemu dengan Dajjal di suatu pulau. Ini dari jalur Fatimah bintu Qais, seorang sahabiyah yang pertama kali hijrah. Naam. Beliau mengatakan, falamma in qadatu iddati. Ketika aku selesai iddah, kata Fatimah bintu Qais, aku mendengar panggilan, ya, orang yang memanggil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, aku mendengar panggilan seseorang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yunadi as-salatu jami'ah. Ya, as-salatu jami'ah. Ya, ini terjadi ketika salat gerhana. Fa kharajtu ila masjid, aku pergi ke masjid. Fa sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama Rasulullah, salat gerhana. Fa kuntu fi saffi nisa allati taliduhur al-qaum. Aku pun salat bersama saf para wanita, ya, yang dekat dengan saf laki-laki. Maksudnya dia di depan. Ya.
wanita yang dia berada di depan. Falamma qada Rasulullah sallallahu ketika Rasulullah selesai salat, jalasa ala mimbar wa yadhak. Beliau pun duduk di atas mimbar dan beliau pun tersenyum. Faqala liyalzam kullu insani musallahu. Hendaknya kalian tetap di tempat kalian, kata Rasulullah. Summa qala atadruna lima jama'tukum? Apakah kalian tahu kenapa saya kumpulkan kalian? Maksudnya tidak langsung pulang setelah sholat gerhana. Qalu ya Allah wa Rasulul alam. Para sahabat pun mengatakan Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Qala inni wallahi ma jama'tukum li rahbatin wala li rahbatin. Sungguh aku mengumpulkan kalian bukan perkara hal yang mencemaskan ataupun hal yang menggembirakan. Walakin jama'tukum li anna Tamimad Dari, ya, aku kumpulkan kalian karena sungguh Tamim Ad-Dari, ya, kana rajulan nasraniyan. Dahulu dia adalah seorang Nasoro. Faja'a fabaya wa aslama. Dia pun datang dan dia berbaiat dan masuk Islam. Wa haddatsani annahu raqiba fi safina. Dan Tamim Ad-Dari bercerita kepadaku, dahulu dia pernah mengendarai sebuah kapal, ya, di tengah lautan bersama 30 daripada kawan-kawannya, min luqmin wa judam, yang terkena penyakit. Ada yang terkena penyakit kusta dan penyakit kulit yang lainnya. Falaiba bihimul mauju syahron fil bahri. Ombak pun, ya, mengombang-ambingkan mereka selama 1 bulan di tengah lautan. Ya. Tsumma arfa'u ila jazirah fi bahr. Kemudian kapal ini pun mendekat ke sebuah jazirah, pulau di tengah lautan. Ya. Hatta maghribas syams, di arah barat daripada matahari, ya. Fajalasu fi akrubis safina fadakhalul jazirah. Mereka pun, ya, menaiki sampan kecil untuk pergi ke pulau tersebut. Falakiyatuhum dabbah. Maka tiba-tiba ada hewan, ya, yang mereka tidak pernah lihat sebelumnya. Kasratus syar, yang banyak, lebat sekali bulunya, menemui mereka di pulau tersebut. La yadruna ma qubuluhu min duburihi. Hewan yang lebat bulunya sampai mereka tidak tahu mana yang depan, mana yang belakang. Subhanallah, ya, karena banyaknya bulunya. Faqalu wailak ma anta. Mereka pun mengatakan, celaka, siapa engkau? Ya. Faqalat, maka hewan itu mengatakan, anna jassasah, aku adalah jassasah. Ini hadis namanya hadis jassasah, ya. Qalu amal jassasah, apa itu jassasah? Qalat ayyuhal qaum, segera hewan, ya, binatang tersebut pun mengatakan, wahai kaum, intoliku ila hadzal rajul fid dair. Segera kalian masuk ke kuil tersebut, ya. Segera kalian masuk menghadap laki-laki yang berada di dalam kuil, ya. Subhanallah. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq. Sungguh dia sangat menunggu-nunggu kabar daripada kalian, ya. Qala lamma sammat lana rajulan. Ketika binatang ini yang menyebutkan ada seseorang di dalam kuil, ada dalam gua, ya, farikna minha antakuna syaitana, maka kami pun segera meninggalkannya dan kami takut dia adalah syaitan, ya, kata Tamim, ya. Qala fantolakna siraan hatta dakhalna al-dair. Maka segera kami pun pergi masuk ke dalam kuil tersebut untuk mencari laki-laki tersebut. Fa idza fihi a'damul insan ra'ainahu qatta khalqan. Dan ternyata di dalamnya aku melihat orang yang besar, ya, yang belum pernah aku melihatnya. Wasaddu wisaqon, dan dia dalam kondisi terbelenggu, ya. Majmu'atun yadahu ila unuki, tangannya dibelenggu, diletakkan di, ya, lehernya. Mabaina rukbaiti ila ka'baihi bil hadid, sedangkan kakinya pun dibelenggu dengan besi. Qulna wa ila kama anta, maka kami pun mengatakan, siapa engkau? Ya. Qala qad qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Sungguh kalian telah ditakdirkan untuk memberikan kabar kepadaku, informasi kepadaku, ya. Maka fa akhbiruni ma antum, katakan kepadaku siapa kalian, kata laki-laki yang terbelenggu itu. Qalu nahnu unasun minal Arab, kami adalah manusia dari Arab, kami bangsa Arab. Ya, waktu itu Tamim masih beragama Nasara, ya. Raqibna fi safina bahriyah, kami mengendarai, ya, kapal di lautan, dan ombak pun mengombang-ambingkan kami selama 1 bulan. Kami di atas
ya, lautan di atas kapal kami. Kemudian kami pun terdampar di pulau ini. Ya, kami pun mendatangi pulau ini. Subhanallah. Ya, dan kami falakina dabbah, kami menjumpai ada hewan ahlabu kasiru sya'ri yang banyak sekali, lebat sekali bulunya, sampai tidak nampak mana bagian depan, mana bagian belakang, saking lebatnya. Fakulna wailak ma anta. Ya, maka kami pun berkata kepada binatang tersebut, siapa engkau? Ternyata binatang tersebut bisa menjawab, ana jassasa, aku adalah jassasa. Ya, kan kami mengatakan, wa mal jassasa, apa itu jassasa? Maka dia tidak menjawab. Tapi dia mengatakan, i'madu ila hadar rajul fid dair. Hendaknya kalian datangi, setelah mendatangi seorang yang ada di dalam kuil. Fa innahu ila khabarikum bil aswaq, sungguh dia sangat menunggu-nunggu berita dari kalian. Fa aqbanna ilaik siroan. Maka daripada itu kami pun segera menemui Anda dengan cepat, ya. Dan kami takut dia adalah syaitan, ya. Hewan tersebut adalah syaitan. Maka laki-laki ini pun mengatakan, akhbiruni an nakhlin baisan. Kabar kepadaku bagaimana, ya, kurma-kurma di Baisan yang ada di Yordan tempatnya. Kebun-kebun kurma yang ada di Baisan. Kuna an aisya'niha tastakhbir. Kabar tentang apa yang engkau inginkan? Qala as'alukum an nakhliha. Aku bertanya kepada kalian bagaimana buahnya, buah kurma yang ada di Baisan. Hal yusmir, apakah masih berbuah? Qulna lahu na'am. Kami katakan iya, masih berbuah. Qala ama innahu yusiku an la tusmir. Ya, maka laki-laki ini yang terbelenggu ini pun mengatakan sesungguhnya, ya, sebentar lagi dia tidak akan berbuah pohon-pohon tersebut. Qala akhbiruni an Bukhairah Tabariyah. Kemudian dia pun mengatakan, kabarkan kepadaku bagaimana, ya, Danau Tabariyah, tentang Danau Tabariyah. Maka kami pun katakan kepadanya, an ayyi atas takbir. Tentang apa engkau minta berita tentang Danau Tabariyah? Kenapa maksudnya? Ya. Qala hal fiha ma, apakah masih ada airnya? Qalu hiya kasiratul ma. Ya, kami pun mengatakan banyak airnya Danau Tabariyah. Ya. Subhanallah, yang sekarang berada di Israel, ya. Qala inna ma'aha yusiku an yadhab. Maka orang laki-laki ini yang terbelenggu ini pun mengatakan, sesungguhnya sebentar lagi airnya akan surut. Ya, akan pergi, akan surut. Qala akhbiruni an aini zuhar. Kabarkan kepada kami tentang mata air Zuhar, ya, yang ada di tempat, ya, yang ada di Baitul Maqdis. Qalu an ayyi saniha tastakhbiru. Ya, kabar tentang apa yang engkau inginkan tentang mata air daripada Zuhar? Dia mengatakan hal fil aini ma, apakah mata air itu masih ada airnya? Apakah manusia masih mengambil air daripadanya, ya, untuk mengairi ladang-ladang mereka? Qulna na'am. Kami katakan kepadanya, iya. Iya kasiyatul ma, mata airnya masih banyak sekali dan penduduknya memanfaatkan air tersebut. Qala akhbiruni an nabiyil ummin. Ya, kemudian dia pun mengatakan, kabarkan kepadaku tentang seorang nabi yang ummi. Ya, ma fa'alah, apa yang dia lakukan? Qalu, sedangkan kami waktu itu sudah mendengar dari Rasulullah SAW. Ya, qalu qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Dia keluar dari Mekah dan berpindah ke Yathrib. Qala aqatalahul arabu, apakah bangsa Arab memeranginya? Qulna na'am, kami katakan iya. Bangsa Arab memeranginya ketika dia mengaku nabi. Qala kaifa sana'a bihim, apa yang dia lakukan terhadap bangsa Arab? Fa akhbarnahu, maka kami katakan kepadanya, annau qad dhahara ala man yalihi minal arab wa ata'uhu, sungguh dia mengalahkan bangsa Arab dan menolongnya, serta mereka pun sekarang jadi mentaati nabi ini. Qala lahum qad kana dzalika, maka dia pun mengatakan memang seperti itu. Laki-laki ini pun mengatakan memang seperti itu. Ya, qulna na'am. Apakah demikian? Qulna na'am. Qala amma inna dzaka khairun lahum an yuti'uhu. Dia pun mengatakan, maka sesungguhnya, ya, bagusnya memang harus mereka mentaati orang ini. Wa inni mukhbirukum anni inni anal masih. Sekarang aku kabarkan kepada kalian. Setelah mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan laki-laki ini pun mengatakan, sekarang saatnya aku kabarkan kepada kalian, inni anal masih, sungguh aku ini adalah al-masih, yakni ad-dajjal. Wa inni ausaku an yu'dana li fil khurud fa akhruju, dan sebentar lagi aku diberikan izin untuk keluar dan segera aku akan keluar.
Fa'asiru fil ardi, aku akan berjalan di muka bumi. Fala ada'u qarya illa habattuha, tidaklah aku melewati ya suatu tempat kecuali aku akan mendatanginya. Fi arba'ina lailah, ya selama 40 hari. Ghairu Makkah wa Thayyibah, selain daripada Makkah dan Thayyibah. Dan Thayyibah ini merupakan nama lain daripada Madinah. Ya, jadi Dajjal tidak akan bisa memasuki Makkah dan Madinah. Ya, tidak akan bisa memasuki Makkah dan Madinah. Selama 40 hari, ya, Dajjal hidup di dunia, melewati semua negeri-negeri yang ada di bumi ini kecuali Makkah dan Madinah. Fahuma muharramatani alayya kiltahuma, karena kedua tempat ini, Makkah dan Madinah ini terhalang untukku untuk memasukinya. Kulla amaratu an adkhula wahidah, ketika aku berupaya untuk memasuki tempat ini salah satunya Makkah ataupun Madinah, istaqbalani malakun biadi saif, sungguh ada malaikat yang menghadangku dengan pedang terhunus. Yasudduni anha, yang menghalangiku untuk masuk ke dalamnya. Wa inni ala kulli nakbin minha malaika yahrisunaha, dan aku melihat setiap lorong-lorong daripada ya tempat ini Madinah dan Makkah ada malaikat-malaikat yang menjaganya. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Kemudian Fatimah binti Qais pun melanjutkan, ya. Hadis tentang Tamim ini diriwayatkan oleh seorang sahabiyah, Fatimah bintu Qais. Beliau melanjutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan, wa ta'ana siratihi, dan beliau pun menghentakkan daripada tongkat beliau, ya, fil mimbar, ke atas mimbar. Hadi Thayyibah, inilah Thayyibah. Ketika Dajjal dilarang untuk masuk Makkah dan Thayyibah, inilah Thayyibah. Maksudnya negeri Madinah inilah Thayyibah, ya. Alhal kuntu haddastukum dalik, bukankah aku telah kabarkan kepada kalian bahwasanya ini adalah Thayyibah, maksudnya ini adalah Madinah, itu adalah Thayyibah. Faqala nas na'am, iya. Fa inni a'jabani hadis Tamim, dan sungguh yang membuat aku takjub, kata Rasulullah, apa yang dikhabarkan oleh Tamim, annahu wafaqal ladzi kuntu hadisukum anhu, yang sesuai dengan apa-apa yang aku kabarkan kepada kalian, bahwasanya ya nanti Dajjal tidak akan memasuki Makkah dan Madinah, ya. Ala innahu fi bahri Syam, sesungguh ketahuilah sungguh dia sekarang Dajjal, kata Rasulullah, fi bahri Syam, berada di lautan daripada Syam, au bahril Yaman, ya, bal min kibalil masyriq ma huwa, akan tapi dia Dajjal nanti akan muncul dari arah timur, ya, min kibalil masyriq ma huwa. Rasulullah ulang 3 kali bahwasanya Dajjal, ya, nanti akan muncul dari arah timur, dan Rasulullah, ya, sambil menuju ke arah timur. Subhanallah, ikhwan yang Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala muliakan, ya. Qalat fa hafidtu hada min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Fatimah bintu Qais mengatakan, aku menghafal ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang panjang sekali, subhanallah. Fatimah bintu Qais bisa menghafal, ya, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat gerhana, menceritakan perihal cerita Tamim, ya, Ad-Dari. Naam, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Perkataan para ulama berselisih tentang Ibnu Sayyad. Intinya terjadi perselisihan yang dahsyat, apakah Ibnu Sayyad ini Dajjal ataukah bukan. Ya, sebagian mereka berlandaskan dengan hadis Tamim Ad-Dari tadi, mengatakan bahwasanya dia bukan Dajjal. Sebagian daripada para sahabat mengatakan dia adalah Dajjal. Ya, wa dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, Amr Ibnu Sayyad qad askala ala ba'di as-sahabah. Sungguh perkara Ibnu Sayyad ini membuat iskal, ya, sulit di antara para sahabat. Fadannuhu Dajjal, di antara mereka ada yang mengatakan Dajjal, ya, dan Nabi SAW tawakuf dalam hal ini, ya. Subhanallah. Yang mana setelah itu Rasulullah setelah mengecek, ya, menunjukkan bahwasanya dia bukan Dajjal. Subhanallah. Tetapi dia termasuk orang yang memiliki keahlian sebagaimana tukang-tukang sihir, ya. Naam. Kemudian berkata Al-Imam Ibnu Katsir, wal maksud anna bin Sayyid laisa bidajjal alladhi yakhruju fi akhir zaman qat'an. Maksudnya Ibnu Sayyid bukan Dajjal yang nanti keluar di akhir zaman. Dia bukan, ya. Sebagaimana hadis Fatimah bintu Qais. Jadi Ibnu Katsir lebih memilih riwayat Fatimah bintu Qais, ya. Naam. Kemudian ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, maka daripada itu Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, ketika menanggapi perbedaan riwayat-riwayat ini,
Beliau mengatakan aqrabu ma yujma'u bihi baina tadammanahu hadis Tamim wa kauni Ibnu Sayyad huwa Dajjal. Ya. Maka untuk menggabungkan hari ini dengan hadis Tamim tentang Ibnu Sayyad, ya apakah Dajjal, ya. Bahwasanya Dajjal yang dilihat oleh Tamim adalah Dajjal yang terbelenggu di sebuah pulau. Ya. Adapun Ibnu Sayyad, syaitan tabadda fi suratid Dajjal fi tilkal madda. Adapun Ibnu Sayyad adalah termasuk, ya, orang yang memiliki ataupun orang yang dibantu oleh syaitan, yang dia termasuk Dajjal dalam artian pendusta. Ya. Ila anna tawajjaha ila Asbahan, sampai nanti dia itu pergi ke Asbahan, kata beliau. Fastatara ma'a qarini, dan bersembunyi bersama kawan-kawannya. Sampai tiba masa waktu nanti akan keluar. Ya. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Maka daripada itu, yakni Al-Imam Bukhari memilih, ya, jalan beliau mencukupkan hadis daripada Jabir tentang Ibnu Sayyad, dan beliau tidak mengeluarkan hadis daripada Fatimah bintu Qais. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Imam Bukhari lebih memilih riwayat daripada Jabir, bukan, ya, daripada Tamim, ya, dari kisah tentang Dajjal. Subhanallah, ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan. Ya, intinya Ibnu Sayyad dan Dajjal ini perihal yang sudah dibincangkan, terjadi khilaf di antara para sahabat, ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang tempat keluarnya Dajjal dan juga fitnah-fitnah yang akan disebarkan oleh Dajjal di kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.